Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina nawwaru quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin wa ja'ala qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ada yang ditanyakan? Kan pena ngaji ini. Bisa dijelasin. Ini penunjang makanya saya berikan. Jangan sampai teman nggak tahu banget loh. Mau bongkar motor. Orang bawa kunci dan ngerti kuncinya kebongkar orang. Ya. Akhirnya kemudian bongkarnya ngawur rusak apa tidak? Gimana sih? Itu bongkarin, bongkar pasang nggak? Enggak pak, apa? Bongkar tinggal. Bongkar tinggal. Bisa bongkar aja mah. Orang malah jadi apa? Malah jadi remuk. Makanya akeh ngomong jadi remuk, karena itu ngaji tambah remuk. Kan ngaji harus jadi lebih baik. Oke bro, ada yang ditanyakan Pak Yasin? Ini baru kata sama gue, aku tak ngopi deh, aku cuma ngopi. Silakan kalau kurang jelas sampai nanti kita jelaskan lanjutannya yang akan datang. Kan alhamdulillah belum, ini baru bismillah ya. Penting paham. Silakan nggak apa-apa kalau ada mau ditanyakan. Tapi kalau mau secara rinci boleh. Sus, boleh nggak apa-apa. Ini kan sambil jalan. Harus praktek. Sama nih senang suruh price prakteknya ya angel. Monggo silakan tanyakan aja kalau nggak. Tanyakan. Atau usul bagaimana maunya gimana? Kalau nggak saya nanya, ngaji begini nih perlu apa tidak? Ngaji begini nih perlu. Hah? Perlu. Jadi harus perlu kan? Enggak, sama nanti begitu terus buat apa kata Quran? Kamu udah pintar baca Quran, nggak kata Quran, tidak paham Quran buat apa? Al-Quran itu betul. Untuk memahami Al-Quran harus ditunjang oleh nanti Al-Quran itu banyak mutiara. Kalau dapat mutiara harus punya ilmunya menyelam. Salah satunya ini kalau untuk Al-Quran. Pasti ini. Al-Quran maupun hadis. Tapi nanti paham lama-lama Pak. Ini sering ngomong deh, kenapa? Gak usah punya pikiran mau ketinggalan, nggak usah ketinggalan berapa. Uji ketinggalan cuma kepo doang, habis kepo udah blok, ini orang paham kok doain. Itu ya kan? Paham itu kalau kita saling gini. Nah, kemudian jangan paham. Ya, belum. Jangan prototin saya. Kan santai, santai. Ribon. Enggak, pembahasan ini kan semua itu milik Allah. Iya. Masa manusia nggak ada yang dimiliki Pak satu pun? Hah? Nggak ada milik manusia sama sekali. Nah,
Tolong sebutkan yang menurut sampean milik manusia yang mana? Ada satu ya. Apa? Dosa. Oh, iya. Itu. Tapi kalau saya nggak punya dosa gimana? Waduh. Kalau udah dihapus sama Allah. Iya. Terus yang punya dosa siapa? Aku dosa. Yang mengatakan itu dosa siapa? Dosa yang menentukan kita dosa itu siapa? Pemiliknya. Pemiliknya siapa? Allah. Aduh, iya, jadi milikmu dosa. Dosa milikmu enak mau ditung-tung aja. Iya. Ayo, tung-tung ya. Suka ini Pak. Oh ya. Ya Itu kan bercanda. padahal modalnya dari saya. Bercanda nih kadang keterusan tebak-tebakan aja. Jadi kalau pas lagi ngobrol, semua kalau gini-gini, masa manusia nggak ada, cuma nggak sadar aja. Itu lama gue cariin, dalam lama-lama, masa nggak ada satu manusia yang bisa memiliki. Ada, cari nggak pasti ada dah. Pasti ada. Dosa, oh iya ya, dosa. Dosa milik apa? Milik manusia, Oh, milik manusia. ya kita. Tapi Apa manusia menciptakan dosa? kalau udah dihapus ya kembali ke Enggak, yang menentukan dosa atau tidak itu siapa? milik dosa. Ya, pemilik. Jadi dosa milik siapa? Nah, ini jadi milik sampai. Sama cuma panggonan dosa. Titipan. Cuman mikul gitu. Kesempatan ada. Tapi kalau udah dicampur sama yang punya ya enteng. Ya? Makanya ada muat. Nah iya, kamu yakin nggak? Oh, ini saya dosa. Ya nanti dosa malah Oh, enggak. Makanya aku tastaghfirur rabbakum innahu kana ghafur. Makanya beristighfar mengampuni Allah Tuhanmu. Dia Maha Pengampun kok. Dia yang punya. Dosa ditaruh di kita. Wah, dia udah mata balik kabur. Hilang dosanya. Ribut. Bisa ngakonin duit dosa. Bisa ngakonin duit dosa. Orang bersaingan terus. Sampai nggak tahu eri kalau Pandu pun tulisannya lu akeh timbang gambar kok iri lu. Aduh, kok kasih dosa akeh aku kok sidene Pandu ya. Udah. Ribut. ya tapi bicara Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Iya. Itu kalau nggak kita tafakurin kadang-kadang salah paham Pak Kiai. Salah pahamnya gimana? Salah pahamnya gini. Menurut manusia, bolak-balik kembali ke kebanyakan orang ya Pak. Ya. Kembali. Ya. Gini kalau misalnya, tidak semua musibah itu nggak baik buat kita. Ya. Setelah berlalunya waktu itu, misalnya gini, orang begitu nganggur itu kan menurut kebanyakan orang kan musibah ya Pak, nganggur itu. Apa? Nganggur itu musibah. Oh, iya. Menurut kebanyakan orang. Tapi setelah dengan berjalannya waktu itu akhirnya jadi syukur. Syukurnya begini, untung saya nganggur. Iya. Seandainya mungkin saya nganggur mungkin saya nggak ngaji gitu. Setelah berjalannya waktu, tapi begitu musibah itu datang, itu seakan-akan kok pengangguran itu musibah. Padahal kalau kita apa ya dengan berjalan waktu lah, ternyata syukur jadi. Kalau nganggur itu musibah, saya sopipul musibah, dia harus dikasih aneh. Ya awal-awal gitu Pak. Awal-awal. Sebelum Pak Sarjono pensiun, Pak Joko pensiun, aku wis nganggur sih. Sebelum saya ke pensiun, teman belum aku wis nganggur sih. Aku sopipul musibah. Iya kayak banyak orang cerita gitu. Jadi ya pas kejadian terjatuh musibah di motor truk. Awalnya dia juga apa ya merasa musibah gitu. Tapi setelah berjalannya waktu itu jadi syukur. Untung saya jatuh. Kalau saya nggak jatuh mungkin nggak ketemu orang ini gitu. Setelah berjalannya waktu. Jadi musibah itu kadang-kadang akhirnya itu ada hikmah itu disyukuri. Ya. Makanya syukur itu nggak ada habisnya. Iya, nah syukur memang nggak ada.
Karena kan kemarin kita waktu membahas masalah syukur, ada syukur yang dengan memujinya alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus sholihat. Karena kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Ketika yang diberikan itu dianggap sesuatu yang tidak nikmat, tetap alhamdulillah ala kulli hal. Segala keadaan tetap saya bersyukur kepada Allah. Saya bisa contohkan. Orang jatuh dari motor musibah tadi kan? Iya, musibah ya. Tapi gimana orang jatuh dari motor masa alhamdulillah? Bersyukur. Ceritanya gini. Ada rombongan mau bepergian misalnya ke Madiun. Madiun. Di Madiun itu ada bandara Pak, ada lapangan terbang namanya Maospati. Maospati apa Maospati Pak? Maospati. Berangkat dari Halim. Kita rombongan jamaah ini mau ke sana. Ya ceritanya pokoknya kita mau kondangan ke salah satu jamaah kita yang sukses sehingga rombongan jamaah ini ya ini saya hanya memberi contoh Pak. Kejadian ini bukan di jamaah kita. Ya udah nanti disiapin pesawat yang dari Jakarta berangkat dari Halim nanti turunnya di Maospati nanti ada jemputan mobil keren kan Pak. Terus kita bagaimana rencana berangkatnya rencana kemana? Kita naik motor aja ke Halimnya masing-masing. Masuk akal nggak Pak? Bisa diterima akal nggak? Naik motor ke Halim. Nah, nanti motornya ditaruh Halim. Kan kita undangan ada jemputan pesawat Pak. Sebentar 1 jam nyampe Pak. Ya kan? Naik motor Pak. Main mau ke Halim. Sampai di bek. Kita nggak nabrak, ditabrak dari belakang. Udah jatuh. Akhirnya dibawa ke rumah sakit Polri. Nah, karena di rumah sakit Polri, kan jamaah yang di pesawat nggak mungkin nungguin dia kan, ditinggal ke kamar mati, akhirnya kan nggak berangkat. Ya kan? Dilalah Pak. Itu kapalnya itu kebakar di atas oleng Pak, jatuh kapalnya. Bener-bener. Nah itu yang di rumah sakit itu dalam kabar itu alhamdulillah aku ditabrak. Itu malah alhamdulillah Pak. Umpama aku ditabrak kok mati kebenaran itu. Ya itu maksudnya ya. Setelah itu maksud jenengan. Setelah berlalu baru syukur itu. Tapi yang jelas syukur itu tanpa melalui proses perenungan. Sejauh mana dia memahami tentang Tuhan. Bagaimana dia memahami tentang kebesaran, keagungan dan kekuasaan Allah. Semua ada dalam kekuasaannya, baik maupun buruk. Dia menentukan. Makanya kita suruh beriman. Iman kepada apa? Takdir itu bisa baik, bisa buruk. Datangnya dari siapa? Allah. Ya itu dia. Allah itu mau baik. Iya kan kalau berbuat sih emang. Menurut penjelasan kemarin kan dosa yang tidak diampuni itu musyrik ya, atau bersekutu. Bagaimana dengan hutang yang katanya itu arwahnya ketika masuk surga itu tertahan, dan sampai Nabi pun nggak mau ikut itu gitu. Mendapatkan apa? Iya, kenapa? Yang ditanyakan apa? Iya, bagaimana dengan hutang itu, dosa-dosa hutang itu? Ya, apakah sama dengan musyrik itu? Tidak, utang tidak musyrik Pak. Utang itu muamalah, hubungannya belum menanas. Termasuk tahun, termasuk bagian tahun, tolong menolong di dalam kehidupan bersama manusia. Aku orang di duit, aku njaluk tulung utangi, sampai nulung utangi. Kalau sampai mati nggak kebayar, bagaimana dosa nggak ya dosa? Diampuni nggak ya diampuni, tetap Allah maaf ngampun. Istighfar pun iya neng utangnya bayaran, kan gitu atau tobat itu. Aku istighfar utangnya nggak dibayar, tetap Pak. Sing utangnya masih ngerutu terus. Ya dia udah mau bayar apa koma, teh baru nagih anaknya tonton bukan urusan saya gitu, ya kan? Ya istighfar tetap diampuni neng utangnya bayaran, ngono loh. Makanya dungo itu bukan cuma di sini Pak, ada sikap. Saya pernah sering ceritakan, saya bakar jagung di Pawon. Memang saya pikir orang Pawon kan pasti tempat masaknya mati nih. Yang saya tahu ada berita itu ada bambu kecil yang buat niup Pawon itu.
Saya makin metek-metek aja jagung teman saya, Pak Mbak saya itu lagi musim jagung. Ini sebelum motor Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ditegur Mbak saya. Cung, percuma kok wacana Bismillah, ping 1000 sekalipun jagungmu gak bakalan mateng. Terus pripun Mbak? Golek belara. Golek kok? Tahu nggak belara? Iya tahu. Belara apa laras? Nek belara itu godong lopo, nek laras godong pisang. Sumeten. Cuma kan menyala. Nanti kan api ke kayu yang ada di dapur itu bakar. Oh nek wis lagi Bismillah tiup matang jagungmu. Jadi cuma Bismillah kok kamu nggak bersikap dari mana? Kamu mohon ampun ya Allah, utang saya banyak belum bayar. Terus ya gak belum bayar utang tetap bayar sih utangnya gak belum bayarin utangnya. Itu urusannya urusan materi. Paham? Ya kan? Tetap kita nuker sendal di musola atau di masjid. Ya kan? Kita istighfar diampuni, nek sendale balik no, nek sendale gak kok balik no, tetep nyolong kowe. Gini betul? Beda lah. Maksud takonnya cuma masalah. Suruh-suruh sih. Udah disamakan musik apa? Diampuni itu. Tapi musik. Tapi kalau mungkin kalau utang piutang itu udah meninggal, mungkin bisa ditagih di sana ya Pak ya. Ya. Maksudnya yang minjemin sama yang pinjem sama-sama udah meninggal nggak kebayar waktu dunia. Mungkin waktu di alam sana itu kita nego lah, maksudnya ya minta amalnya dikit lah, utang saya dulu kan bisa juga kali Pak. Ini ketemu orang. Oh iya, iya kalau sama-sama di surga bisa. Kalau ya, ya benar alamatnya. Iya. Orang yang warga. Iya itu. Mungkin kalau masih di surga bisa nego lah. Ntar bayarnya di akhirat. Makanya kalau orang meninggal biasanya ada wasiat. Bapak-bapak, saudara sekalian, barangkali almarhumah selama hidupnya di dalam pergaulan di masyarakat ada tutur kata atau tingkah laku yang tidak berkenan, mohon dimaafkan ya Pak, ya dimaafkan. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, kalau dalam pergaulan di masyarakat barangkali almarhum atau almarhumah ini ada urusan-urusan yang berhubungan dengan pinjam meminjam atau utang piutang. Artinya ada pinjam meminjam yang belum dikembalikan, buah nilai sendok, buah nilai piring, buah nilai mangkok, pinginannya bareng jalur sayur asem apa ya kan, ketinggalan belum dipulangkan misalnya ya, atau utang piutang yang belum dibayar, pinjam itu wajib kan nilai wajib balik-balik ini. Minjem itu wajibnya mengembalikan. Nek utang wajibnya bayar, itu nilai wajib balik-balik. Utang kok ya orang bayar orang nyetir, jadi orang jelas ya kan. Itu loh. Mohon diselesaikan kepada ahli warisnya, sehingga apa? Urusannya sudah ada jamin, dia ada bebas, tetapi tanggungannya pindah kepada ahli waris. Paham Pak? Selesai urusannya kan? Selesai. Kenapa? Sudah ada yang nanggung. Rasulullah mau nyolati. Setelah ada yang nanggung, Rasulullah mau nyolati. Paham? Paham nggak itu Pak? Ini benar Pak Andri. Jadi nggak harus ketemu mereka ya Pak? Boten. Bisa selesai ketemu mereka. Iya. Iya. Iya udah. Neng akhirat kan bisa negosiasi loh, enak banget bisa khayalannya dan nanti Pak. Wes pokoknya gue nek rasa rapi nih kene, sebenarnya gue ketemu rapi nih. Neng akhirat orang rapi, aku nih akhirat. Itu dari 40 orang nganggur rapi Pak. Play. Ye. Keren. Lanjut. Cekap. Lanjut. Ada lagi? Cekap. Andoko, ayo musyawarah dulu. Cekap. Nah. Ya. Demikian semoga
Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbi fir warham anta khairur rahimin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.